Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi kita di channel Rumah Matematika Indonesia, channel yang membahas seputar materi matematika. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bilangan berpangkat. Pada video-video sebelumnya bisa kalian search di YouTube ini, sudah kita bahas materi bilangan berpangkat, yaitu materi kelas 9 sekolah menengah pertama semester ganjil kurikulum 2013. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, silakan di subscribe terlebih dahulu channel YouTube kami bagi yang belum subscribe, agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke, pada kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bilangan berpangkat. Pada kali ini saya akan membahas tentang sifat pada bilangan berpangkat. Oke. Oke, kita akan membahas sifat pada bilangan yang berpangkat. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sini ada beberapa yang akan saya bahas. Oke, yang pertama ini adalah sifat perkalian. Oke. Sifat perkalian pada bilangan pangkat. Oke, ini ada memiliki aturan. Aturannya adalah seperti ini. Misalkan A pangkat N tambah A pangkat N. Maaf, ini perkalian. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N. Oke, ingat ini aturannya adalah bilangan pokoknya harus sama A. Tak boleh sini A sini B, itu tidak boleh, harus sama-sama A dikalikan dengan pangkat berbeda atau pangkat yang sama, maka hasilnya adalah pangkatnya tinggal kita tambahkan. Oke, itu sifat yang pertama. Oke. Contoh misalkan A pangkat 5 dikali A pangkat 6, maka tinggal ditambahkan saja A pangkat 5 tambah 6, hasilnya adalah A pangkat 11. Oke. Misalkan A pangkat 2 B pangkat 3 misalkan dikali dengan A B pangkat 2. Oke, ini tinggal, kalau bentuknya seperti ini, tinggal kita kalikan dengan masing-masing bilangan pokok yang sama, A dengan A, B dengan B. Artinya seperti ini, kita uraikan saja. A pangkat 2 kali A pangkat 1 kali B pangkat 3 dengan kita kali B pangkat 2. A pangkat 2, A pangkat 1 dikalikan jadi A pangkat 2 tambah 1 kali B pangkat 3 tambah pangkat 2. A pangkat 3 kali B pangkat 5. Maka hasilnya adalah A pangkat 3 B pangkat 5. Seperti itu. Kalau berbentuk angka, kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Artinya saya 2 pangkat 3 tambah 4. Hasilnya adalah A. Oke. 2 pangkat 3 tambah 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 7. Oke, misalkan 2 pangkat 3 5 pangkat 2 dikali Oke, itu dia sifat perkalian. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah sifat pembagian. Oke. Sifat pembagian pada bilangan berpangkat ini adalah ada aturan seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N, itu pangkatnya tinggal kita kurangkan, A pangkat M kurang N. Jadi kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah, kalau
pembagian pangkatnya kita kurangkan. Oke. Misalkan A pangkat 5 dibagi A pangkat 3, maka pangkatnya kita kurangkan 5 kurang 3, jadi hasilnya adalah 5 pangkat 2. Misalkan K pangkat 2 L pangkat 6 dibagi K L pangkat 3, itu tinggal kita bagi saja dengan sesuai bilangan yang sama, berarti K dengan K, L dengan L misalkan. Jadi K pangkat 2 dibagi K pangkat 1, sini kita kali L pangkat 6 kita bagi dengan L pangkat 3. Oke. Jadi tinggal kita kurangkan K pangkat 2 kurang K pangkat 1, jadi K pangkat 1 dikali L pangkat 6 kurang 3 L pangkat 3. Oke, jadi hasilnya adalah K pangkat 1 L pangkat 3. Oke, seperti itu. Kalau misalkan berupa angka juga cukup mudah. 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 4. Tinggal kita kurangkan saja 6 pangkat 5 kurang 4. Jadi hasilnya 6 pangkat 1. Oke. Itu untuk sifat yang kedua, itu sifat pembagian. Oke, kita lanjutkan sifat yang ketiga, itu adalah sifat perpangkatan. Oke, sifat perpangkatan. Jadi aturannya seperti ini. Misalkan A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu hasilnya adalah pangkatnya tinggal kita kalikan. Oke, itu aturan yang sudah disepakati oleh para ahli. Oke. Contohnya seperti ini. Misalkan X pangkat 2 dipangkatkan 5, maka hasilnya adalah X pangkat 2 kali 5, maka hasilnya adalah X pangkat 10. Jadi misalkan A pangkat 2, B pangkat 3, C dan sini pangkat 3. Oke, maka ini masing-masing kita pangkatkan. Pangkat dipangkatkan lagi. Ini kan ada A pangkat 2, berarti ini A pangkat 2 kita pangkatkan 3. Sini ada B pangkat 3, masing kita pangkatkan 3 lagi. Sini ada C, kita pangkatkan 3. Oke, pangkat ini kita kalikan. A pangkat 2 kali 3 6, B ini kita kali pangkat 3 dipangkatkan 3, berarti kalikan 3 kali 3 9, kali C ini pangkat 1 kali 3, berarti pangkat 3. Maka hasilnya adalah, kita hilangkan saja tanda kalinya, A pangkat 6, B pangkat 9, C pangkat 3. Oke, seperti itu. Kalau berupa bilangan 5 pangkat 2, misalkan sini pangkat 5 lagi, maka sudah 5 pangkat 2 kali 5, 5 pangkat 10. Oke, itu sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan. Oke, selanjutnya adalah sifat hasil kali dan hasil bagi. Sifat hasil kali dan hasil bagi. Aturan seperti ini. A kali M, maaf, kali M, misalkan A kali B pangkat M. Ini artinya adalah A dikali B dulu berpangkat M, atau A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi aturan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan pembagian A bagi B pangkat M, maka A pangkat M
dibagi B pangkat M. Oke, itu aturan yang harus kita ikuti. Oke, jadi ini aturan ini kalau kita buat contohnya ya sama seperti aturan yang di atas. Itu aturan yang bilangan, aturan nomor 3 itu bilangan berpangkat. Jadi sebenarnya kalau yang ini sama dengan A B pangkat M, berarti ini A pangkat M B pangkat M. Ini kalau ini sama juga dengan aturan pecahan, berarti A per B pangkat M, jadi A pangkat M per B pangkat M. Oke, jadi seperti itu. Jadi aturan ini sama saja. Oke, itulah dia aturan-aturan dari bilangan berpangkat. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi pembahasan kita masih mengenai bilangan berpangkat. Oke, pada kali ini kita akan mencoba menyederhanakan bilangan berpangkat. Oke, menyederhanakan bilangan berpangkat itu artinya adalah pertama menghilangkan tapi mengubah menyederhanakan bilangan berpangkat. Yang pertama itu adalah mengoperasikan bilangan pokok yang sama. Jadi bilangan yang sama, yang bilangan pokok yang sama itu harus kita operasikan dulu. Nanti operasinya itu terserah mau dikali, dibagi, atau jadi tidak ada lagi nanti bilangan pokok yang sama. Oke, yang kedua itu mengubah bentuk perpangkatan 0 dan negatif ini kita pisah saja. Mengubah perpangkatan 0 itu menjadi 1 menjadi angka atau menjadi bilangan 1. Kalau yang nomor 3 ini mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau ada sebuah perintah itu menyederhanakan bilangan berpangkat, jadi itu harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah kita operasikan dulu bilangan yang memiliki bilangan pokok yang sama. Yang kedua, kita ubah kalau nanti di sana ada setelah dioperasikan, jika ada hasil yang berpangkat 0 harus kita ubah menjadi 1. Dan jika setelah kita operasikan nanti ada bilangan yang berpangkat negatif, maka harus kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat positif. Oke. Nanti bentuk menyederhanakan ini banyak bentuk, ada yang bentuk pecahan atau yang bukan pecahan.
Oke, contoh seperti ini. Misalkan A pangkat 3, B pangkat 4, C akan dikali A pangkat 2, B pangkat min 3, C pangkat 1. Oke, ini kita operasikan, misalkan ini sederhanakanlah. Jadi kalau ini suruh disederhanakanlah, artinya ini ada yang sama nih, A nya ada 2 buah, B nya ada 2 buah, C nya ada 2 buah. Ini harus kita jadikan 1 buah saja. Oke, dengan cara kita operasikan. Oke, jadi caranya adalah, oke, ini tinggal B pangkat 4, C akan dikali A pangkat 2, B pangkat 3, C. Ini tinggal kita operasikan saja. Cara operasikannya ini kita, karena ini perkalian, artinya kita kalikan saja. Ini kita kalikan dengan yang memiliki ulangan pokok yang sama, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 2 kali B pangkat 4 kali B pangkat min 3 kali C pangkat 1 kali C pangkat 1. Selanjutnya kita selesaikan dengan aturan atau sifat yang sudah kita bahas tadi. Kalau perkalian, pangkat ditambahkan, berarti A pangkat 5 kali B. Oke, ini perkalian, berarti ini 4 tambah min 3 kali C pangkat 1 kali C itu C pangkat 2. A pangkat 5 kali B 4 tambah min 3, berarti 4 kurang 3 itu 1, C pangkat 2. Maka hasilnya adalah A pangkat 5 B C pangkat 2. Maka bentuk sederhananya adalah ini. Bagaimana misalkan kalau ada hasilnya yang negatif, misalkan menekanlah misalkan M maka 2 N maka 3 dikali M N pangkat min 5 misalkan. Oke, ini untuk menyelesaikannya misalnya sama saja. Oke, M pangkat 2 N pangkat 3 dikali MN pangkat min 5. Oke, ini kita kalikan yang sejenis yang sama, M pangkat 2 dikali M pangkat 1 kali N pangkat 3 kali N pangkat min 5. Oke, ini artinya pangkatnya dikali pangkat ditambahkan, M pangkat 2 kali M pangkat 1 jadi M pangkat 3 dikali N pangkat 5 dikali N pangkat min 5 N pangkat 3 kali N pangkat min 5. Oke, ini pangkat ditambahkan 3 tambah min 5 atau 3 kurang 5, maka hasilnya adalah M pangkat min 2. Oke, kalau gini hasilnya belum sederhana, maka ini kita ubah dulu menjadi pecahan atau pangkat positif. Oke, jadi M pangkat 3 kali ini kalau positifnya 1 per N pangkat 2. Maka kalau ini disederhanakan tinggal kita kalikan M pangkat 3 kali 1 jadi M pangkat 3 per N pangkat 2. Oke, inilah dia bentuk sederhananya. Oke, bagaimana kalau bentuk pecahan misalkan. Oke, misalkan di sini sederhanakanlah. Misalkan 2A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 5 per 6A B pangkat 5 C. Bagaimana cara menyederhanakannya? Ini sebenarnya cukup mudah saja.
Caranya adalah 2A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 5 per 6A B pangkat 5 C. Ini kita pisahkan per jenisnya atau per yang bilangan pokoknya sama. Oke, jadi ini 2 dengan 6 ini kan sama bilangan bulat, berarti 2 per 6 A pangkat 3 per A pangkat 1 B pangkat 2 per B pangkat 5 C pangkat 5 per C pangkat 1. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kita sederhanakan setiap yang kita kurung ini. 2 per 6 2 bagi 6 ini tak bisa, maka ini kita sederhanakan dengan cara menyederhanakan pecahan. Berarti sama-sama kita bagi bilangannya sama-sama kita bagi 2. Berarti 2. Oke. Ini kita sederhanakan. Cara menyederhanakan pecahan adalah 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2. Kalau di soal ada bilangan bulat seperti ini, harus kita sederhanakan juga. Oke, selanjutnya yang pecahan. Oke, kalau pecahan ini kita lihat seperti ini. Yang pertama adalah kita lihat yang berpangkat besar, yang pangkat terbesar, yang pembilang atau penyebut, atas atau bawah. Oke, kalau yang besar yang atas, oke, yang pangkat terkecil itu kita bagi 1. Yang atas, maka yang pangkat besar pangkatnya kita kurangkan. A pangkat 2, yang bawahnya pangkat bawah pangkat 1, maka kurang 1. Sekarang ini kita lihat yang mana yang pangkat terkecil, itu yang atas, maka pangkat terkecil ini kita ubah jadi 1. Pangkat yang terbesar kita kurangkan saja pangkatnya. Ini B pangkat 5, berarti kita kurang dengan pangkat yang atas, kurang pangkat 2. Oke, sekarang ini kita lagi mana yang pangkat terkecil, yang bawah atau penyebut, maka yang bawah ini jadi 1. Yang atas ini pangkatnya kita kurangkan, C pangkat 5 per ini yang bawah ini C saja, berarti kalau C saja itu sama dengan C pangkat 1, berarti kita kurang 1. Oke, 2 bagi 2 1, berarti 1 per 3. Ini A pangkat 2 per 1 berarti A pangkat 1 per 1. Ini kita kali, ini berarti 1 per B pangkat 5 kurang berarti 3 kali C pangkat 4 per 1. Oke, selanjutnya tinggal kita kalikan saja, 1 kali A kali 1 kali C pangkat 4 per 3 kali 1 kali B pangkat 3 kali 1. Hasilnya adalah A C pangkat 4 per 3 B pangkat 3. Inilah bentuk sederhana dari pecahan berpangkat seperti ini. Oke, demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.